Selamat malam pada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Eva Juliana dengan NPM 2241338. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis penelitian saya yang berjudul dengan analisis pengaruh ESG terhadap profitabilitas perusahaan, peran transformasi digital sebagai variabel moderasi. Nah, di bagian model hipotesis ini saya membuat terdiri dari 4 hipotesis yang terdiri dari ESG ke ROA, terus hipotesis kedua adalah ESG ke dependen ke ROE, yang ketiga adalah ESG ke ROA yang dimoderasi oleh digital transformasi, yang keempat adalah ESG ke ROE yang dimoderasi oleh digital transformasi yang didukung oleh variabel kontrol yang terdiri firm size dan firm age. Nah, yang model hipotesis yang saya dapat dari penelitian sebelumnya adalah yang pada hipotesis yang pertama, variabel ESG ke ROA menunjukkan pengaruh signifikan yang positif. Yang kedua adalah variabel ESG ke ROE menunjukkan pengaruh signifikan positif juga. Yang ketiga adalah digital transformasi memperkuat hubungan antara ESG dan return on asset ROA. Yang keempat adalah digital transformasi memperkuat hubungan antara ESG dan return on equity atau ROE. Oke, dan pada objek penelitian saya kali ini adalah yang pertama itu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang periodenya dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, yang ketiga adalah memiliki laporan ESG atau sustainability. Yang keempat menggunakan data sekunder dari laporan tahunan ya, laporan tahunan. Dan kelima adalah semua berbagai sektor industri. Nah, yang metode penelitian saya adalah jenisnya bersifat kuantitatif. Yang kedua itu sumber datanya perusahaan yang terdaftar di BI yang tadi seperti saya jelaskan. Dan yang teknik samplingnya itu saya memilih purpose sampling. Model penelitiannya itu adalah variabel independen saya itu adalah ESG, yang dimana saya menggunakan data score ESG Thomson Reuters ya. Yang kedua adalah ROA yang sebagai variabel dependen, yang dimana total laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan yang ketiga adalah return on equity, yang dimana total laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang keempat adalah variabel moderasi saya, digital transformasinya itu bersifat dummy, yang dimana berhubungan maka saya input 1, dan jika tidak maka saya akan input 0. Yang kelima adalah ukuran perusahaan, yang dimana saya menggunakan rumus LN ya, total aset, terus total aset bersih ya di laporan keuangan ya tahunan gitu. Dan terakhir adalah umur perusahaan, yang dimana saya dari tahun yang kita selidiki dari 2019-2023 kita bagi sama tahun pembukanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tutorial pengujian data, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja yang terdiri dari uji statistik. Pada uji statistik deskriptif adalah prosedur ringkasan atau karakteristik dari suatu kumpulan data, baik data sampel maupun populasi, tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas dari data tersebut. Yang kedua adalah uji korelasi, yaitu yang dimana membantu menentukan apakah ada hubungan antara dua hal atau seberapa kuat hubungan tersebut. Yang ketiga adalah uji statistik regresi, yang dimana untuk memahami seberapa baik variabel independen dapat memprediksi atau menjelaskan variasi pada variabel dependen, serta untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir adalah uji statistik robust, yang dimana metode statistik yang dirancang untuk memberikan hasil yang andal dan akurat bahkan ketika data mengandung lain atau menyimpan dari asumsi distribusi normal. Baik, saya akan menjelaskan tentang tutorial pengolahan data menggunakan Stata. Yang pertama itu kita buka aplikasi Stata, dan di sini saya sudah menyiapkan ada Word juga ya, yang dimana rumus-rumusnya yang akan kita input. Yang kedua itu kita akan membuka data import data yang dari Excel itu. Yang ketiga adalah yang dimana kita akan memilih yang mana yang kita sudah fix di bagian data Excel. Yang kemudian itu kita akan centang yang di salah satu kolom tersebut yang di bagian atas. Yang terakhir adalah kita masukin data yang sesuai dengan rumus-rumus yang ada di Word tersebut. Ingat, pada penginputan data jangan sampai salah ataupun typo, karena jika demikian maka akan mengganggu hasil penelitian Anda. Di bagian uji regresi saya melakukannya 2 kali karena saya memiliki 2 variabel dependen, yaitu ROA dan juga ROE. Dan untuk tata caranya sama seperti penginputan pada variabel sebelumnya, hanya saja ingat untuk mengganti variabel A menjadi variabel B. Nah, ini adalah uji statistik deskriptif, yang dimana saya kemarin ada coba membuat ada ROA
yang total data yang saya dapatkan adalah 375 uji data. Nah, yang RO yang ini merupakan dilihat daripada tabel yang kedua adalah ROA saya memiliki nilai minimum minus 0,199 dan nilai maksimumnya itu adalah 0,454. Ya, di antara nilai kedua tersebut saya memiliki nilai rata-rata sebesar 0,066 dan dimana semakin maksimal nilai ROA saya, yang disitulah menunjukkan perusahaan semakin optimal dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba. Selain itu, standar deviasi saya menunjukkan 0,081 dan nilai yang dihasilkan melebihi dari nilai min ya. Hal ini yang dia menunjukkan bahwa adanya tingkat dispersi yang relatif tinggi dalam data ROA. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam efisiensi pengelolaan aset antar perusahaan yang menjadi objek penelitian. Yang kedua adalah ROE, yang dimana saya memiliki nilai minimum adalah minus 2,543 dan juga nilai maksimum yakni adalah 20,972. Di antara nilai tersebut terdapat nilai rata-rata yang saya dapatkan adalah 0,184 yang dimana semakin tinggi nilai maksimum ROE saya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba bersih pemegang saham dari setiap unit ekuitas yang dimiliki. Selain itu, nilai standar deviasi saya menunjukkan 1,162 dan nilai yang dihasilkan melebihi nilai min. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup besar dalam profitabilitas antar perusahaan yang diteliti. Yang ketiga adalah ESG saya yang dimana nilai minimumnya itu adalah 7,1 dan juga nilai maksimumnya adalah 88,860 yang dimana nilai semakin tinggi menunjukkan perusahaan semakin baik dalam pengelolaan aspek ESG yang mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Dan nilai minnya itu ada nilai rata-ratanya adalah 47,659 yang membuktikan secara umum perusahaan diteliti memiliki tingkat kepatuhan ESG yang berada pada level menengah ke atas. Selain itu, nilai standar deviasi ditunjukkan sebesar 20,587 dan nilai yang tidak melebihi dari nilai rata-rata. Nah, ini yang menunjukkan tidak melebihi dari nilai rata-rata, yang dimana ini menunjukkan sebagian besar perusahaan ESG tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya, sehingga variabilitas antar perusahaan dalam penerapan ESG cenderung tidak terlalu ekstrim. Dan keempat adalah digital transformasi yang dimana nilai minimumnya itu 0 karena tadi ambil penginputan data bersifat dummy pengukurannya, dan nilai maksimum adalah 1. Nah, nilai tersebut di rata-ratanya itu adalah 0,843 dan nilai deviasi ditunjukkan adalah 0,365 yang dimana tidak melebihi dari nilai rata-rata, yang hal ini menyatakan sebagai perusahaan memiliki tingkat transformasi digital yang relatif tinggi dan tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain, mencerminkan tren yang umum dalam adopsi teknologi digital di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dan kelima adalah ukuran perusahaan yang dimana saya menggunakan tadi rumus LN dari total aset yang hasil minimumnya itu adalah 27,999 dengan hasil maksimum adalah 35,315 serta hasil rata-rata yang saya dapatkan adalah 31,396. Nah, firm size yang paling terkecil adalah oleh perusahaan Bank Jago PT atau nama sahamnya itu adalah ATO pada tahun 2019. Dan juga sementara ukuran terbesar pada ukuran perusahaan itu dipegang oleh Bank Mandiri Persero Tbk PT atau BMRI pada tahun 2023. Nah, ini yang menunjukkan semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan besar, maka perusahaan dapat dinyatakan mampu dalam hal investasi dengan pasar yang dominan luas dan tentunya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah umur perusahaan yang dimana
hasil minimumnya itu adalah 7 tahun yang dipegang oleh satu perusahaan, yaitu Merdeka Copper Gold Tbk PT atau MDKA pada tahun 2019, yakni sebesar 7 tahun. Terus nilai maksimumnya itu adalah dipegang oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk PT atau BBRI pada tahun 2023 sebesar 128 tahun, serta nilai rata-rata perusahaan adalah 46,320, yang berarti rata-rata usia objek dapat mempertahankan keberadaan dalam persaingan bisnis selama 20 tahun. Dan ini adalah analisis uji korelasi. Nah, di bagian analisis uji korelasi dapat diukur di mana ESG sebagai variabel independen berhubungan negatif pada ROA. Dia berhubungan negatif pada ROA yang dimana menunjukkan adalah minus 0,028, yang dimana tadi yang sesuai dengan hipotesis awal itu tidak sesuai ya, yang tadi yaitu ya, karena saya bilang dia berhubungan positif, ternyata berbeda gitu. Nah, selain itu di bagian variabel dependen dengan variabel kontrol dalam penelitian, terus variabel dependen dengan variabel kontrol dalam penelitian ini pada variabel ini dia menunjukkan adanya satu hubungan positif dan satu hubungan negatif. Negatif yaitu variabel ukuran perusahaan senilai 0,256 dan variabel firm S-nya yang sebesar dengan 0,080 ya. Oke. Dan ini adalah hasil uji regresi yang dimana regresi itu dia menjadi ada 4 ya modelnya itu ya. Berarti ada 2 model ROA dan juga 2 model ROE. Ini model ROE yang dimana ESG sebagai variabel independen dan digital transformasi sebagai moderasi. Nah, yang terdapat yang saya disclaimer dulu, yang dimana kalau bintang 1 itu dia menunjukkan presentasi signifikan antar variabel sebesar 10%. Kemudian tanda bintang 2 artinya tingkat signifikan antar variabel berada pada 5%, sedangkan tanda bintang yang berjumlah 3 menunjukkan tingkat signifikan sebesar 1%. Nah, pada hasil pengujian ini ESG memiliki pengaruh negatif terhadap ROA tetapi signifikan karena ada bintang 3 tetapi dia negatif. Mau pada tidak memiliki cukup bukti yang kuat mengenai pengaruh ESG terhadap tingkat pengembalian ekuitas pemegang sahamnya. Pada variabel kontrol seperti umur perusahaan dan juga di ukuran perusahaan. Nah, di ukuran perusahaan ini sama umurnya ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan juga ya di semua model ROA maupun ROE pada model 1, 2, 3, dan 4. Nah, demikian pula dengan digital transformasi juga sama. Dia tidak memiliki signifikan apapun ya, mau di hasil ROA juga ROE. Nah, pada menariknya itu dia di ESGT itu yang dimana ada ESG dengan digital transformasi, dia memiliki ada yang satu yang signifikan ini pada
0,001 dengan koefisien tersebut, dan dengan signifikasi 5% ya, karena dia bintang 2. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa ESGT dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh negatif ESG terhadap ROA, sehingga perusahaan dengan struktur pembiayaan utang tertentu dapat mengelola dampak ESG terhadap efisiensi operasional secara lebih optimal. Nah, di bagian terakhir adalah pengujian robust. Nah, yang dimana ini dia mengkonfirmasi ya, pada sesuai nggak dengan yang hasil uji regresi tadi gitu. Nah, ini yang pada sebelumnya ini kan ROA kan dia signifikan itu. Nah, pada model 2 itu dia dengan minus 0,003. Nah, dia koefisien berarti menegaskan bahwa ESG berkorelasi negatif terhadap efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Sementara itu, hasil pada model ROE yang model 1, 2, 3 tidak menunjukkan signifikan apapun. Nah, dan terus ada variabel kontrol. Variabel kontrol yang terdiri adalah proses dan juga umur perusahaan, yang dimana memiliki signifikan negatif terhadap ROA. Ini di bagian ukuran perusahaan dengan koefisien minus 0,19 ya. Dia ada memiliki bintang di pada pengujian 1 dan 3. Nah, dia jadi memiliki serta ROE pada model yang ketiga itu tidak memiliki ROE, dia tidak memiliki signifikan ya. Jadi ini yang disimpulkan itu adalah semakin perusahaan lebih besar cenderung memiliki profitabilitas lebih rendah baik dari sisi aset maupun ekuitas. Variabel umur secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA di semua di model 1 dan 3. Nah, serta yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih lama berdiri cenderung lebih stabil dan mampu menghasilkan dan juga di ROE-nya itu yang dan juga ROE-nya itu ada signifikan 1. Nah, ini yang dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Nah, sementara itu di bagian di ESGT ya, di ESGT ini ada satu yang 0,001, dia pada model yang kedua. Nah, ini dia signifikan, tapi dia tidak signifikan terhadap ROE sama sekali. Nah, hal ini memperkuat temuan bahwa pengaruh negatif ESG terhadap ROA dapat minimalkan oleh struktur moderasi tertentu. Variabel dummy atau ESG yang ada di ESG ini adalah interaksi ESG dummy dengan moderasi yang ESG ini ya, tidak menunjukkan signifikasi apapun ya di seluruh model. Ini mengindikasikan bahwa efek ESG dengan sebagai variabel kategorikal tidak memberi pengaruh tambahan yang berarti dalam konteks ini. Nah, secara keseluruhan hasil regresi robust mendukung konsistensi temuan bahwa ESG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA, namun tidak terhadap ROE. Selain itu, temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor digital transformasi dan Fund X dalam memahami hubungan antara keberlanjutan perusahaan dan kinerja keuangannya. Dengan demikian, ESG meskipun penting dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan, dapat membawa implikasi efisiensi yang perlu dikelola secara strategis oleh perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang memperkenankan.